Salam. Selamat pagi, selamat datang bagi seluruh warga jemaat dan Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di jemaat ini, serta jemaat yang mengikuti ibadah melalui live streaming di channel YouTube Pengharapan Jayapura. Sebelum beribadah, marilah kita mengikuti warta jemaat Minggu 6 Oktober 2024. Pertama, warta keuangan. A. Penerimaan per tanggal 29 September sampai dengan 5 Oktober 2024 berjumlah 91.617.930 rupiah. B. Pengeluaran per tanggal 29 September sampai dengan 5 Oktober 2024 terdiri dari 1. Setoran wajib ke Sinode GKI di Tanah Papua, yaitu A. Persepuluhan 100% berjumlah Rp8.950. B. Setoran wajib jemaat 40% berjumlah Rp11.183.900. Kedua, setoran wajib ke klasis GKI Port Numai 20% berjumlah Rp5.591.900. C. Belanja jemaat per tanggal 29 September sampai dengan 5 Oktober 2024 berjumlah Rp49.334.738. Angka Romawi yang kedua, warta kehadiran jemaat. Jemaat yang beribadah di gedung Gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada Minggu 29 September 2024 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 6.00 WIB berjumlah 362 orang. Kedua, ibadah jam 9.00 WIB di gedung gereja 553 orang dan melalui live streaming 258 orang. Ketiga, ibadah jam 17.00 WIB berjumlah 293 orang. Angka Romawi yang ketiga. Bagian A. Ibadah Minggu 6 Oktober 2024 sebagai berikut. Ibadah jam 6.00 WIB dilayani Bapak Pendeta Simon Tir STH, Majelis Piket Rayon Diaspora, pemain organ Saudara Doni Sulayanan, pemandu pujian Ibu De Pesiwarisa Manupando. Kedua, ibadah jam 9.00 WIB dilayani Ibu Pendeta Naomi M. Malirongan SSI Teol. Beliau adalah Ketua Majelis Jemaat GKI Diaspora Kota Raja Dalam. Majelis Piket Rayon Klub Kam, pemain organ Bapak Petrus Heselo, pemandu pujian Ibu Mek Kaiba Kawaine. Ketiga, pada jam 17.00 WIB dilayani Bapak Pendeta Frans Sukames STH, Majelis Piket Rayon Gajah Putih, pemain organ Bapak Ishak Mopu, pemandu pujian Ibu Penatua Mary Schreier Duwiri. Empat, di pos pelayanan Arios APO jam 9.00 WIB dilayani Ibu Pendeta PB Suripati Pati SSI, pemain organ Bapak Y. Mansi. B. Ibadah buka usbu akan dilaksanakan hari tanggal Senin 7 Oktober 2024 waktu jam 8.00 WIB sampai dengan jam 9.00 WIB, tempat Gereja Pengharapan Jayapura, pelayan Bapak Pendeta Frans Sukames STH, Majelis Piket Rayon Gajah Putih. C. Ibadah Rayon Diaspora dilaksanakan pada hari tanggal Selasa 8 Oktober 2024 jam 18.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat ruang pertemuan Gereja Pengharapan yang dikunjungi keluarga Bapak Edward Ponataba. B. Ibadah Persekutuan Kaum Bapa atau PKB Gabungan 9 Rayon Pelayanan akan dilaksanakan pada hari tanggal Rabu 9 Oktober 2024
waktu jam 18.00 sampai dengan selesai. Tempat Gereja GKI Pengharapan, pelayan firman Bapak Pendeta C. Karel Ratu Anak SSI Teol, piket Badan Pelayanan Persekutuan Kaum Bapak, angka Romawi 3, warta tambahan. Basar A, Basar dan ASI Pembatas Alkitab. Dalam rangka kegiatan apresiasi seni dan pengembangan bakat persekutuan anak dan remaja Jemaat GKI Pengharapan Jayapura pada tanggal 19 Oktober 2024, maka guna menopang kegiatan yang dimaksud, pengasuh dan anak-anak PAR mengadakan basar makanan siap saji dan ASI Pembatas Alkitab di lingkungan Gereja GKI Pengharapan pada hari Minggu 6 Oktober 2024 mulai jam 6 pagi sampai selesai. Majelis memohon dukungan dan partisipasi jemaat untuk ASI yang dimaksud. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. B. Surat pengembalaan menyambut pemilu kada 27 November 2024. Dalam rangka Pesta Demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah tahun 2024, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota, Wakil Wali Kota, maka Badan Penggerak Sinode GKI di Tanah Papua menyampaikan surat pengembalaan kepada seluruh warga jemaat GKI di Tanah Papua untuk tunduk, taat dan mengikuti seruan ini sebagai suara kenabian kepada umatnya yang menjami Tanah Papua. Ringkasan seruan peserta surat pengembalaan Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua sebagai berikut. Pertama, mari kita galang persatuan dalam semangat persekutuan orang percaya sebagai warga GKI di Tanah Papua dalam mewujudkan sukses pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil bupati di provinsi, kabupaten dan kota di Tanah Papua. Kedua, giat selalu dalam melakukan fungsi kontrol dan membantu penyelenggaraan yang menjadi garda terdepan dalam menjaga keamanan pesta demokrasi agar berjalan aman, tenang dan terkendali. Ketiga, marilah kita saling mengingatkan satu sama lain, memastikan kita menggunakan hak pilih pada tanggal 27 November 2024 dengan tepat, benar dan baik, sesuai seperti yang kita harapkan. Keempat, mari kita bantu pengawalan, pemantauan hasil perhitungan suara agar tidak terjadi kecurangan maupun penggelembungan suara yang seringkali menjadi konflik kepentingan. Kelima, marilah kita terus menaikkan doa dan syukur untuk hak pilih yang telah kita gunakan. Tuhan Yesus Kepala Gereja berkenan untuk memberikan anak-anaknya mengawal dan memimpin negeri dan bangsa Papua secara arif dan bijaksana. Bagian C, pemeriksaan oleh BPG bagi pemegang kas Jemaat GKI Pengharapan. Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja BPPG Jemaat GKI Pengharapan Jayapura mulai tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan 22 Oktober 2024 akan melakukan pemeriksaan bagi pengelola perbendaharaan kas di Jemaat Pengharapan untuk semester kedua tahun anggaran 2024. Untuk itu disampaikan kepada semua pemegang kas, KSP Rayon, BP Unsur, urusan dan alat kelengkapan gereja lainnya agar dapat menyiapkan laporan keuangannya bulan Juli, Agustus dan September 2024 dan datang sesuai dengan jadwal pemeriksaan yang telah ditentukan. Bagian D, Sakramen Perjamuan Kudus sedunia tahun 2024. Disampaikan kepada jemaat bahwa Sakramen Perjamuan Kudus sedunia tahun 2024 akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 20 Oktober 2024. Pelayanan Sakramen Perjamuan Kudus yang pertama di Gedung Gereja Pengharapan dilaksanakan pada jam 16.00 WIB atau jam 4 sore dan pelayanan Perjamuan Kudus yang kedua dilaksanakan pada jam 19.00 WIB atau jam 7 malam. Sedangkan di pos pelayanan Harius Rayon APO, pelayanan Perjamuan Kudus dilaksanakan pada jam 09.00 pagi. Semua sidang jemaat diundang untuk turut ambil bagian dalam Sakramen Perjamuan Kudus sedunia tahun 2024. Anggota jemaat baru.
Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang bermaksud bergabung dan terdaftar agar mendapat pelayanan sebagai anggota Jemaat GKI Pengharapan, khususnya yang berdomisili di lingkungan 9 rayon pelayanan Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Ucapan terima kasih. Atas nama pelaksana harian majelis jemaat dan jemaat yang beribadah, mengucapkan terima kasih kepada pemimpin ibadah, majelis piket, pemain organ, pemandu pujian, pengisi pujian, operator sound system, dan tim multimedia yang telah terlibat dalam pelayanan ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian jemaat Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus E.A. Watopa STH, Sekretaris Penatua Marlin Rahareng SPD. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Untuk mengawali ibadah ini, saya undang kita semua bangkit berdiri dan kita menyanyi dari nyanyian rohani 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Nyanyian rohani 12 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Tuhan saja
yang kekal, perintah-Mu yang mengerjakan selamat. Dengan nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kita dalam keadaan berdiri menyanyi dari nyanyian rohani nomor 12 ayat 3 dan 4. Ya Tuhan Yesus penebus. Kudus kuasa-Mu, Roh Kudus kuasa-Mu yang memberi pertolongan ketika iblis menyerbu. Teguhkan hati yang lemah di tengah susah dunia, pemimpin yang setia. Saudara-saudara, dengarlah hukum Tuhan berdasarkan Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai dengan 17. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat bagimu patung atau tiruan dari apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau berbakti kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setiaku pada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang menyebut namanya dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. 5. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu manusia. 10. Yang terakhir, jangan mengini rumah sesama manusia. Jangan mengini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledanya, atau apapun yang dipunyai
sesamamu manusia. Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat Tuhan, disilakan duduk. Jemaat yang Kristus kasihi, kita datang kepada pengakuan dosa. Untuk itu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa dengan sungguh-sungguh. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sudah berdosa kepadamu, sehingga kami tidak layak disebut anak-anak-Mu. Sayangilah dan ampunilah segala dosa kami. Pimpinlah kami kepada kehidupan kekal oleh tobat yang benar. Kami mohon ini karena kasih anak-Mu, Yesus Kristus. Amin. Mari kita aminkan dari nyanyian rohani 137 ayat 1 dan ayat yang kedua. Sudah ku dapat sayang Tuhan. Sudah ku dapat sayang Tuhan, meskipun banyak ku beraib, melihat itu aku heran, dan kasih sayang yang ajaib telah aku tahu karunia, serta memuji rahmat-Nya. Jikalau Allah hitung congkak, jikalau Allah hitung congkak dan kekerasan hatiku, tentu ku patutlah ditolak jauh dari pohon hidupku. Tetapi lihat sayangnya, telah aku diterimanya. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan, kita telah merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Allah, dan Ia telah mendengar dan mengampuni dosa kita. Untuk itu dengarlah berita anugerah dari Tuhan. Dengarlah jemaat sabda Yesus Kristus kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya. Barang siapa datang kepadaku, Ia tidak akan kubuang. Yohanes pasal 8 ayat 37b. Amin. Kita aminkan dari nyanyian rohani tadi 137 ayat 3 dan 4. Jikalau orang lain bertanya, jikalau orang lain bertanya, di mana pokok selamatmu? Ku jawab, sungguh itu hanya belas kasihan Tuhanku. Ku tunduk dengan tak megah, ya Tuhan jangan ambil berkat. Ya Tuhan jangan ambil berkat, karunia daripadaku, dan pimpin aku sampai tamat.
kekal memuji rahmat-Mu. Sembilan jemaat Tuhan bangkit berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita aminkan dari nyanyian rohani 84 ayat yang pertama. Tak kita menyerahkan. Tak kita menyerahkan kepadamu, cerita yang bersinar di dalam dunia, tanpa firman Allah yang sungguh dan teguh, Alkitab yang mulia diambil seterus. Bapak Ibu jemaat Tuhan disilakan. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, persembahan pujian solo dari Bapak Agus Reba disilakan untuk kemuliaan bagi Tuhan semata-mata. demi selamatku di tanah.
Terima kasih untuk pujiannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Agus Reba. Bapak Agus Reba ini PKB dari Jemaat GKI Hermon Batu Putih. Tuhan Yesus memberkati. Pembacaan kita di minggu pertama bulan Oktober yang ditetapkan dari Sinode GKI di Tanah Papua untuk seluruh jemaat Tuhan di hari ini, hari Minggu tanggal 6 Oktober. Kitab Perjanjian Lama, Kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai dengan 17. Kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai 17. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Ya Allah, sumber segala kehidupan, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang memungkinkan kami untuk boleh berhimpun sebagai satu keluarga Allah di dalam rumah-Mu yang kudus, di sekeliling sabda-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kiranya kami boleh merasakan kehadiran Tuhan melalui sentuhan Roh Allah di saat ini, hingga kami dapat melihat lebih nyata lagi akan arti dari kuasa firman-Mu dalam kehidupan kami. Datanglah ya Roh Kudus, sucikanlah hati serta pikiran kami, agar kami layak untuk mendengarkan suara-Mu lewat pemberitaan firman-Mu di saat ini. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon pada Allah Bapa di surga. Amin. Saya akan baca untuk kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang bawa Alkitab bisa mengikutinya di dalam hati. Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai 17 dengan perikop di pintu mempelai perempuan. Dengarlah kekasihku, lihatlah ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung,
meloncat-loncat di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Lihatlah ia berdiri di balik dinding kita, sambil menengok-nengok melalui tingkap-tingkap dan melihat dari kisi-kisi. Kekasihku mulai berbicara kepadaku. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Pohon arah mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Merpatiku di celah-celah batu, di persembunyian lereng-lereng gunung. Perlihatkanlah wajahmu, perdengarkanlah suaramu, bab merdu suaramu dan elok wajahmu. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun anggur. Kebun anggur kami yang sedang berbunga. Kekasihku kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia, yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Sebelum angin senja berembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku. Berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Demikian jauhnya pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Allah. Haleluya. Shalom. Selamat pagi, salam sejahtera Bapak Ibu Jemaat yang ikut ibadah pertama jam 6 pagi maupun yang jemaat yang ikut dari rumah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua di hari ini. Pembacaan Kidung Agung pasal 28 sampai dengan 17 dengan tema adalah Kekasihku, kasihku, kehidupanku. Pembacaan ini hanya sebagai kiasan, seakan-akan pagi ini Allah menyapa kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Kekasihku, kasihku, kehidupanku. Hari ini kita ada di hari yang ke-280 minggu pertama bulan Oktober. Minggu ke-40 di tahun 2024. Renstra atau tema besar GKI triwulan ketiga kita sudah lewati, yaitu Juli, Agustus, September dengan tema Injil yang memperdayakan keutuhan ciptaan. Kita ada di triwulan yang terakhir, triwulan 4, Oktober, November, Desember, dengan tema selama 3 bulan terakhir seluruh pemberitaan firman Tuhan. Tema besar adalah melalui Kristus dan Alkitab. GKI menjadi penggerak pemberdayaan buat pribadi, keluarga, dan dunia. Firman Tuhan yang kita dengar nanti selama 3 bulan menggerakkan kita menyatakan kasih Allah itu. Yang hari ini di minggu pertama dia menyapa kita. Kekasihku, kasihku, dan kehidupanku. Allah begitu mengasihi kita, Bapak Saudara. Kadang-kadang kita yang tidak sadar membalas kasih Allah nya tong senang bar tong balas. Kalau tong lagi tidak senang, masa bodoh. Berarti kasih Allah itu tiap hari. Kitab Kidung Agung memang kitab yang sulit untuk dimengerti. Karena semuanya arti kiasan-kiasan.
Tapi kalau kita mengerti arti-arti keyasan itu, seluruhnya itu menggambarkan cinta kasih Allah. Walaupun berbau porno, berbau tabu kalau kita baca kitab Kidung Agung, tapi itulah kasih Allah. Cinta yang sesungguhnya itu. Cinta yang tetap menjaga diri untuk tidak ternoda. Pembacaan Kidung Agung pasal 2 ayat 8-17 merupakan nyanyian dan kekuatan cinta yang digambarkan sebagai cinta kasih Allah itu. Bagaimana kisah cinta kasih Allah itu kita wujudkan di tengah-tengah dunia ini? Karena kalau kita tidak mengerti bagaimana caranya cinta kasih Allah itu ada dalam kehidupan kita pribadi, keluarga atau dunia. Kita ingat kisah Yakub, bagaimana kekuatan cintanya kepada Rahel. Ia harus menanti bekerja selama 7 tahun tambah 7 tahun, 14 tahun untuk dapat Rahel saja itu. Waktu bertemu di Perigi, Rahel bawa dia ke rumah. Ternyata ini Laban punya saudara puanak itu. Dia tinggal di situ, tetapi Yakub mencintai Rahel yang pertama dilihat di Perigi itu. Cantik sekali. Laban bilang, apa yang kau kasih, kau tinggal di rumah ini? Saya mencintai Rahel. Kau kasih saya Rahel. Kalau kau mendapat Rahel, kau harus bekerja 7 tahun baru kau dapat. Demi Rahel, Yakub bekerja 7 tahun. 7 tahun itu dilewati hanya seperti 7 hari. Genap 7 tahun, saya sudah kerja 7 hari sebagai budak. Berikanlah apa yang kau janjikan. Yakub memberi dalam pesta sukacita semalaman dia memberikan perempuan itu. Tapi dulu kebiasaan adat Israel itu, waktu mereka kawin, muka tetap ditutup, tidak boleh kelihatan. Yakub tidur malam dan begitu pagi bangun dia lihat ternyata Leah. Dia marah sekali. Kenapa kau tipu saya begitu? Saya bekerja 7 tahun untuk dapat Rahel. Kenapa kau kasih Leah? Yakub bilang, adat di kampung ini begitu. Tidak bisa kakaknya ada, kau langsung ambil adiknya. Kalau kau mencintai adik, kau kerja 7 tahun lagi untuk dapat itu. Yakub kerja lagi 7 tahun karena cinta itu. Cinta kepada Rahel itu. 7 tahun dia kerja baru dia dapat Rahel. Kejadian pasal 29 ayat 15 katakan Rahel ternyata dia mandul, tidak dapat anak. Tapi cinta Yakub terhadap Rahel tidak pernah luntur. Cinta kasih Allah seperti begitu. Bukan toh kalau kawin perempuan kalau tidak ada anak sudah mulai tendang macam bola kiri kanan. Saya kawin ini untuk keturunan, bukan saya kawin untuk piara-piara kau. Cinta kasih Allah itu tidak melihat dapat anak atau tidak, cinta itu tetap. Rahel mandul, Yakub tetap mencintai. Akhirnya Tuhan mendengar keluhan Yakub. Di masa tua baru dia dapat Yusuf dan Benyamin. Maka Yakub mencintai kedua anak karena dia dapat di masa yang sudah tua baru dia dapat Yusuf dan Benyamin. Dan itulah cinta kasih Allah seperti begitu. Dalam kehidupan kita, keluarga kita, rumah tangga kita. Ya. Cinta itu agung, Allah adalah cinta. Cinta kasih Allah ada di mana? Dia mengorbankan anaknya Yesus Kristus untuk menyelamatkan kehidupan di dunia ini. Yohanes tulis dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Kasih itu menggerakkan Allah menemui orang yang berdosa. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Kasih Allah. Pembacaan hari ini memperlihatkan bagaimana kekuatan cinta dalam diri seorang perempuan yang berani mengambil keputusan bijaksana meskipun dia sedang mabuk cinta. Laki-laki datang menggodanya dari di balik pintu
Kau keluar manisku. Bagi perempuan ada waktu yang tepat, saya bisa keluar. Bukan hanya asal keluar. Kalau kita pernah gadis sekarang itu mana, baku telepon dengan pacar itu, dengan segala tipu dia hilang. Perempuan ini tidak bisa seperti itu, untuk digodai itu. Dia bisa lihat waktu yang tepat yang seperti mana baru dia bisa bertemu dengan kekasih. Karena dia menjaga diri betul, dia menjaga kekudusan hatinya, kesalehan hidupnya, dia jaga betul. Itulah sebabnya Bapak Saudara dalam pembacaan ini saya bagi dalam 4 bagian. Yang pertama di ayat 8 dan 10 merupakan dendang sang perempuan ketika sang kekasih datang dari jauh. Dalam ayat 8, perempuan dari dalam rumah mendengar suara kekasihnya. Ia seolah-olah sudah membayangkan sang kekasih itu datang melompat-lompat, meloncat-loncat. Seperti tidak tahan sehingga ia berseru, dengarlah, ayat 8 dia bilang. Lihatlah, ia datang melompat-lompat. Di atas gunung-gunung meloncat-loncat, di atas bukit-bukit. Kekasihku serupa kijang atau anak rusa. Sajak ini memperlihatkan kepekaan perempuan itu terhadap kehadiran kekasihnya dan dapat merasakan suasana hati pria bahwa gunung-gunung dan bukit-bukit tidak menjadi halangan karena gairah cintanya itu. Arti kiasan anak rusa dan anak kijang yang melompat-lompat adalah suatu suasana yang damai sejahtera, kenyamanan, kerukunan. Kalau keluarga ya dalam rumah tangga yang suami istri anak-anak serumah hidup rukun itu digambarkan seperti anak kijang dan rusa yang sedang meloncat-loncat. Karena mereka merasakan sudah tidak ada binatang buas yang mengganggu. Mereka bersuka cita karena tidak ada musuh-musuh. Dan rumah tangga Kristen harus seperti begitu. Kalau rumah tangga Kristen dengar perang sarap, perang murut, kebun binatang keluar dari pagi sampai malam. Rumah tangga keluarga Kristen harus menjadi seperti anak kijang dan anak rusa yang meloncat-loncat, yang adanya damai sejahtera, keharmonisan. Keharmonisan yang terasa sampai di dunia orang lain yang bukan seiman dengan kita yang ada di kiri kanan. Itu tema ini hadir untuk itu, turunan ketiga. Kita diberdayakan untuk secara pribadi, keluarga dan dunia. Orang dunia lihat bahwa pribadi Kristen itu modelnya seperti ini. Pribadi rumah tangga Kristen itu rukun, damai sekali. Bukan istri pulang dari sembahyang, suami ribut-ribut, tendang kiri kanan. Suami datang dari mana, istri ribut. Tapi kedamaian yang terasa di dalam rumah tangga. Itu yang digambarkan seperti anak kijang dan rusa yang meloncat-loncat. Ya. Dalam benaknya sang pria itu seperti kijang atau seperti anak rusa. Yang tadi saya gambarkan, merasakan suasana damai dan tenang dia datang. Dia datang dari jauh, tidak menjadi halangan karena kerinduannya untuk bertemu dengan kekasih. Perempuan itu merasakan suara itu begitu dekat di balik dinding, hanya dibatasi oleh dinding, tapi dia tidak bisa keluar. Hanya suara saja mereka bisa saling mendengar, saling menyapa. Sebab itu suasana hati pria yang laksana kijang dan anak rusa itu membangunkan dia. Kijang dan anak-anak rusa yang meloncat harus kita terjemahkan dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita. Cinta kasih Allah harus hadir di situ. Menghilangkan perasaan-perasaan yang tidak baik yang membuat tidak keharmonisan di dalam rumah tangga. Tuhan menyapa kita semua hari ini. Kekasihku, kasihku, kehidupanku. Suara Allah begitu lembut sekali. Untuk kita merasakan cinta kasih Allah itu kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Baik secara pribadi, keluarga, tapi secara dunia.
Di bagian kedua di ayat 10 sampai 13, di mana mereka dua memadu cinta mereka di dalam alam lingkungan, ya. Walaupun mereka tidak turun ke alam lingkungan. Ayat 10 memperlihatkan keadaan alam musim semi menjadi waktu yang tepat bagi mereka untuk menyatukan cinta mereka. Alin menggambarkan manusia dan alam, cinta manusia dan alam tidak boleh dipisahkan. Kita merawat lingkungan, kita merawat tanaman-tanaman yang tinggal di sekitar kita, seperti Taman Eden. Waktu Tuhan menjadikan segala sesuatu, di ayat 28 dia bilang, beranak cuculah dan berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung di udara, binatang di darat, segala tumbuh-tumbuhan. Kamu rawat mereka, bukan merusak. Manusia harus melaksanakan cinta kasih Allah dengan merawat lingkungan. Kita di jemaat kota itu mencintai lingkungan yang tinggal di pinggir-pinggir kali. Jaga kebersihan kali, jangan buang sembarang seperti sampah di situ. Itu arti dari kiasan firman ini, menggambarkan cinta kasih Allah. Hari ini dia menyapa itu, kekasihku, kasihku, kehidupanku. Ajakan pria merayut-rayut bukan untuk kesenangan sesaat. Kita lihat kedua laki-laki dan perempuan, cinta mereka tetap terjaga. Bukan laki-laki dan perempuan berpacaran, bertemu dan karena emosi, karena rasa cinta dan melakukan hal-hal. Mereka dua tidak bisa seperti itu. Apalagi perempuan ini, dia menjaga seluruh hidupnya tetap bersih di hadapan Tuhan. Jadi cinta mereka yang saling berpacaran, saling kata-kata mungkin porno yang kita dengar, itu cinta kasih Allah. Mereka tidak menyentuh. Ada waktunya baru mereka bisa menyentuh. Perempuan bilang, kalau saya bisa serahkan seluruh hidup setelah kita nikah di gereja. Cinta kasih Allah. Ada waktunya baru bisa. Kita jauh sampai ke sana. Ini penting untuk anak-anak kita yang menuju remaja kedewasaan. Orang tua ajar, belajar dari kitab Kidung Agung itu, menjaga diri, menjaga kehidupannya itu, kesalehannya itu. Ada waktunya di mana baru mereka bisa. Panggilan dari pohon ara dan pohon anggur itu menggerakkan hati mereka untuk bergegas melihat dengan alam itu. Lihatlah, musim gugur sudah pergi, sudah ganti dengan musim semi. Pohon-pohon sudah bertunas semua di taman-taman, menggambarkan kehidupan cinta mereka untuk tetap terjaga. Itu digambarkan dalam kitab ini. Permintaan kekasih laki-laki kepada gadis pujaannya di ayat 14-15. Ini juga penting untuk kita belajar dalam kehidupan rumah tangga. Sapaan merpatiku yang tersembunyi di celah-celah batu dan permohonan untuk memperlihatkan wajahnya tampaknya menunjuk keadaan bahwa perempuan itu belum dilepas oleh keluarga. Padahal laki-laki sudah datang berdiri di tembok dinding di luar, tapi dia tidak dilepas oleh keluarga. Karena bagi mereka ada waktunya, dan bagi perempuan itu juga ada waktunya, waktu yang tepat, waktu yang mana baru mereka bisa bertemu. Dia memohon agar bisa melihat wajah dan mendengar suaranya yang elok itu. Mempelai laki-laki atau kekasih laki-laki memohon agar rubah-rubah merupakan hama itu jangan mengganggu mereka. Rubah-rubah itu binatang-binatang kecil. Tapi rubah-rubah dalam arti rohani juga adalah ketika kemesraan keluarga, kemesraan sebuah pasangan yang mereka sudah memadu cinta yang indah itu. Kadang-kadang rubah-rubah juga bisa mengganggu. Rubah-rubah bisa merusak rumah tangga kita. Laki-laki bilang, rubah-rubah itu kau singkirkan. Jangan merusak cinta kita.
Kebun anggur menggambarkan keindahan cinta itu. Entah cinta sebagai pribadi pasangan, tapi keindahan cinta di mana keluarga yang sudah membangun rumah tangga, suami, istri, dan anak-anak. Taman bunga yang indah. Taman bunga yang indah itu bisa dirusak oleh rubah-rubah itu. Itulah sebabnya di ayat yang terakhir 16-17. Puisi cinta perempuan, dia menyapa walaupun dari dalam kamar, dari dalam rumah. Seakan-akan kau tercipta untukku, aku terlahir untukmu. Walau tuan Buddha tidak bisa bertemu karena bukan waktu yang tepat, tapi kau pulang dan kau ingat, cinta saya hanya untuk engkau. Dan begitu juga engkau mencintai saya. Cinta kami itu sampai selama-lamanya. Tidak akan dirusakkan oleh rubah-rubah itu. Tampaknya dua orang sedang memadu cinta kasih itu. Walaupun mereka tidak bisa bertemu. Sang perempuan meyakinkan agar laki-laki itu pulang dan percaya bahwa cinta mereka akan abadi. Ada dorongan yang memberanikan sang pria agar pulang dan berlakulah seperti kijang. Jangan kau pulang dengan kepala tertunduk. Kau pulang sambil ingat bahwa cinta saya tetap. Cinta kasih Allah yang kalau ada dalam setiap rumah tangga itu. Betapa indahnya keluarga dalam rumah tangga itu. Walaupun ada badai, ada kerikil, cinta kasih Allah ada sehingga mereka bisa menghadapi dengan penuh kedamaian. Cinta itu harus tinggal dalam rumah tangga yang terbangun, rumah tangga yang dikuduskan. Kekasihku, kepunyaanku, dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga-bunga. Bagi suami dan istri sebuah rumah tangga, bahwa cinta kedua suami dan istri satu sama lain adalah cinta yang sejati. Kita yang sudah membangun rumah tangga, kita yang sudah diberkati di gereja, itu cinta sejati. Itu cinta kasih Allah. Jangan sampai berubah-ubah itu merusak cinta kita. Sudah pasti ada waktunya rubah-rubah itu bisa datang merusak. Ada keluarga yang sudah indah sekali rumah tangga dibangun, terutama keluarga-keluarga muda. Tapi karena ada rubah-rubah datang, bisa suami lari kasih tinggal istri. Istri lari kasih tinggal suami dan anak-anak karena rubah-rubah. Tapi kalau dasar cinta kasih Allah itu tinggal dan menyatu dalam rumah tangga, rubah-rubah walaupun ada, tapi mereka tetap utuh cinta itu sampai selama-lamanya. Bahwa cinta kedua suami istri itu satu sama lain adalah sejati dan bersifat monogami. Monogami itu adalah satu pasangan dalam satu pernikahan. Itu cinta kasih Allah. Dari Taman Eden waktu Allah jadikan Hawa lalu dia bawa serahkan kepada Adam dan Adam bilang, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Cinta itu yang harus terbina, terpupuk dalam seluruh kehidupan rumah tangga, pribadi, keluarga. Ya. Mereka mencintai satu pasangan artinya tidak ada kerinduan atau tempat untuk orang lain. Itu cinta kasih Allah dari Taman Eden itu. Saya mencintai istri saya sampai tua putih rambut, sampai selama kecuali maut yang memisahkan kita. Istri bilang, saya mencintai suami saya sampai tua, sampai putih rambut, kecuali maut yang memisahkan. Banyak kehidupan orang Kristen itu. Cinta tidak bisa jaga dengan baik karena rubah-rubah. Bikin dapur lain di sana lagi. Firman Tuhan itu hanya satu saja. Satu-satu. Kalau satu sudah putus baru bisa ganti satu. Itu firman Tuhan. Tapi satu masih ada, tambah satu lagi. Tidak bisa. Itu bukan cinta kasih Allah itu. Itu hanya karena birahi saja itu. Satu tidak ada baru sesuai dengan firman Tuhan. Makanya GKI mengajarkan prinsip ini. Karena cinta kasih Allah.
Tidak ada suami istri yang bercerai lalu bawa surat dari pengadilan meminta ke gereja, kami mau nikah lagi. Tidak ada, GKI tidak melarang itu karena firman Tuhan, satu tidak ada baru bisa. Kalau mau tinggal tetap satu sampai mati, itu indah sekali. Kadang-kadang kita salah menerjemahkan itu. Karena gereja ketat. Don't lari nikah di Makassar, di mana baru datang lagi. Salah. Firman Tuhan berawal dari Taman Eden. Satu-satu. Sedaging. Cinta itu bisa dirusak ayat 15 oleh rubah-rubah itu. Pihak-pihak lain yang merusak rumah tangga. Tapi kalau cinta kasih Allah itu berakal dalam rumah tangga, kita tetap berdiri dengan rumah tangga itu. Sampai mati. Sampai tua putih rambut. Sebab itu di dalam pernikahan harus ada kasih dan komitmen. Sehingga satu sama lain setia pada ikatan perkawinan sampai mati. Kecuali maut yang memisahkan. Kalau tidak, rubah-rubah akan menghancurkan. Kalau kita rumah tangga yang sudah orang tua ya tidak ada masalah. Tapi yang rumah tangga yang baru-baru itu, muda-muda itu, rubah-rubah akan menjadi bagian yang menghadang kita dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya dua pesan tentang cinta adalah pembacaan ini memperlihatkan betapa eratnya hubungan cinta manusia dengan alam. Cinta manusia itu berkembang dan bertumbuh dalam alam yang memiliki pertumbuhan yang alami dalam setiap musimnya. Suasana romantis tercipta dalam alam berupa berbunga suara jagat raya dan alamiah. Kita perlu kembali kepada alam untuk menghangatkan lagi cinta kasih di dalam keluarga. Betapa indahnya keluarga punya halaman rumah ditanam dengan pohon-pohon bunga-bunga, menjadi tempat yang suami istri bisa duduk cerita tentang kehidupan mereka. Betapa indahnya kalau kita memelihara alam sekitar kita sebagai pemberian Allah itu dengan baik, bukan merusak. Supaya Eden yang hilang itu bisa dihadirkan oleh kita dengan mencintai alam itu. Dua pesan tentang cinta adalah cinta harus bijaksana. Menarik untuk melihat kebijakan cinta perempuan dalam pembacaan ini. Ia tidak memaksakan dirinya padahal rasa cinta itu sangat luar biasa. Ia mampu untuk melukiskan isi hatinya dan dari hati yang ia cintai itu dengan sangat hidup. Ia dapat menjadi pelaku cinta yang sejati, mencintai dan dicintai secara seimbang. Bijaknya lagi ia memberikan penguatan kepada yang dicintainya itu agar menunggu sampai waktu yang tepat. Kau pulang, tapi kau tahu bahwa saya mencintai engkau. Ya. Betapa cinta kasih Allah ini tinggal dalam kehidupan kita. Suami istri cinta sampai mati. Ya. Dalam sikap perempuan seperti itu terselip memang iri dan makna kesetaraan. Kitab Kidung Agung mendengarkan suara perempuan yang memprakasai makna cinta sejati itu. Orang tua ajar anak-anak, anak gadis atau anak laki-laki yang beranjak dewasa untuk belajar banyak dari kitab Kidung Agung. Cinta mereka tidak karena birahi, cinta mereka tidak karena seks. Cinta mereka itu setelah ikatan perkawinan diberkati di bawah mimbar gereja baru. Itu maksud dari si perempuan seperti begitu. Kau boleh memiliki saya setelah kau sudah nikah di gereja. Saya menyerahkan seluruhnya untuk engkau. Tapi kehidupan kita para anak muda yang jatuh dalam kecelakaan karena itu. Mereka tidak bisa tahan karena rubah-rubah itu. Laki-laki yang pembual, omong kosong dengan rayuan yang ini tergoda, akhirnya terjadilah kecelakaan. Firman ini hadir untuk mengingatkan keluarga kita bahwa suasana seperti di sorga itu terasa, suasana itu di dunia. Cinta kasih Allah, damai sejahtera hidup dalam kehidupan kita. Cinta Allah itu seiring dengan ungkapan dengan kata rahim, karena di dalam rahim seorang ibu itu ada kehidupan. Suami walaupun tidak memperhatikan, tapi istri itu jaga karena di dalam rahim yang dia mengandung itu ada kehidupan, ada keturunan yang panjang. Sehingga dia harus merawat kandungan itu dengan nutrisi, dengan makanan yang bagus. Karena kehidupan yang dia ada di situ.
Dan cinta kasih Allah seperti begitu. Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib karena kehidupan itu, menyelamatkan kehidupan dunia yang penuh dengan dosa itu. Seperti seorang ibu yang sedang merawat dan menjaga kandungannya. Apapun anak itu, karena itu adalah kehidupan yang panjang, turun-temurun. Kita adalah kehidupan. Kehidupan yang dari moyang kita yang tidak tahu moyang keberapa, tapi kita ada yang sampai sekarang karena kehidupan itu. Dan kehidupan itu dijaga. Dan begitu juga dalam kehidupan kita, merasakan cinta kasih Allah. Apa yang menjadi penutup dari firman ini bagi kita? GKI di Tanah Papua dalam triwulan keempat 2024, Oktober, November, Desember, pemberdayaan pribadi, keluarga, dan dunia menjadi sasaran pelayanan GKI 3 bulan sebelum berakhir tahun ini. Mengapa kita merenungkan tentang cinta? Apakah itu bisa menjadi ancaman bagi pemberdayaan pribadi? Bisa, keluarga, bisa. Karena ada rubah-rubah. Allah dasarnya adalah cinta kasih. Setiap keluarga dasarnya adalah cinta kasih, tapi cinta kasih yang diambil dari cinta kasih Allah. Bukan cinta kasih dunia, emosi, birahi, dan lain-lain, tapi ambil cinta kasih Allah. Rumah tangga kita, kebahagiaan kita, pasangan yang membangun, mereka punya kehidupan dengan kekasih yang mereka pilih, belajar dari cinta kasih Allah. Mereka tetap menjaga diri sampai dengan waktunya baru bisa. Mereka menjurus pada hal-hal sebagai sebuah keluarga. Cinta sejati dalam setiap pribadi bertumbuh, itu mulai dari rumah tangga yang saling mencintai. Dalam rumah tangga yang tidak saling mencintai, suami istri dan di dalam rumah semua, cinta kasih Allah tidak ada dalam rumah itu. Yang ada itu perang saraf tiap hari, baku ribut tiap hari, bertengkar tiap hari. Tetangga dunia orang lain don't dengar, wih keluarga itu tiap hari ribut terus, karena tidak ada cinta kasih Allah itu. Itu yang membuat firman hari ini datang menyapa kita. Engkau adalah kekasihku, kasihku, dan kehidupanku. Allah menyapa kita. Kita membalas cinta itu, juga mengasihi cinta kepada Allah, cinta juga kepada sesama manusia. Dengarlah Allah memanggil kita saat kasihku, kekasihku, kehidupanku. Ia mau kita ada bersama-sama dengan Dia. Dalam Yohanes 17:24-25, Bapa, aku mau di mana aku berada, saya mau umatku ada di situ. Kita mendengar suara Allah itu adalah setiap firman yang kita dengar. Laki-laki tidak bisa melihat wajah perempuan, tapi dari telinganya bisa mendengar, menggambarkan Allah sedang berbicara dan kita mendengarkannya. Suara Allah hadir lewat firman Tuhan dalam setiap ibadah di mana saja. Dengarlah suara Allah dan mengasihi Dia, mengasihi sesama, mengasihi keluarga. Jadikan pribadi sebagai garam dan terang di tengah-tengah dunia orang lain lihat. Hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, mereka melihat perbuatan yang baik lalu memuliakan Bapamu di surga. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Sebelum jemaat memberi persembahan, dengarlah firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Kita menyanyi dari nyanyian rohani 76 ayat 1, 2 dan seterusnya sambil kita memberikan persembahan. Tuhanku berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras. Hujannya
sokongan dalam kehidupanku. Aku pun, Yesus tolong aku pun. Roh Kudus berkat-Mu turun limpah-limpah dan segar. Berilah tumbuhan di gurun hidup pula bergema. Aku pun turun dalam aku pun. Hatiku yang dikeraskan, Tuhan Kau lembutkanlah. Engkau dapat melepaskan dari dosa dunia. Aku pun, Ya lepaskan aku pun. Kasih Allah suci kuat. Kasih Allah suci kuat, sucikanlah hatiku, sampai aku pun membuat apapun kehendak-Mu. Aku pun suci, selamat aku pun. Silakan organ untuk memandu sampai. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang memberikan derma pengucapan syukur dan persepuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 4 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 12 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar InFocus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman.
Mari kita masuk dalam doa syafaat. Di akhir doa syafaat kita berdoa doa Bapa kami secara bersama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar lewat kitab Kidung Agung pasal 2 ayat 8 sampai 17. Firman-Mu sesuai dengan tema besar triwulan 4 di 3 bulan terakhir. Pemberdayaan pribadi, keluarga, dan dunia. Dan pemberdayaan pribadi, keluarga, dan dunia di minggu pertama di hari ini kami lakukan bagaimana setiap pribadi, keluarga, rumah tangga menghadirkan cinta kasih Allah. Cinta yang sesungguhnya itu. Cinta sejati itu. Kalau setiap orang mendengar firman, mengaplikasikan cinta kasih Allah itu seperti yang diaplikasikan oleh Yakub yang mencintai Rahel. Dia tetap mencintai Rahel seumur hidupnya. Dan cinta itu harus berada dalam setiap pribadi, keluarga, rumah tangga. Cinta anak-anak muda kami di tengah-tengah dunia dengan segala cobaan dan segala macam tawaran. Apabila mereka memiliki cinta kasih Allah, mereka tetap menjaga diri. Tengah-tengah segala bujukan dan rayuan. Kehidupan rumah tangga kami bisa dirusak juga oleh pihak ketiga, yaitu rubah-rubah. Rubah-rubah menjadi ancaman bagi setiap kehidupan yang membangun rumah tangga, yang menginginkan rumah tangga yang seperti anak rusa dan anak kijang yang berloncat-loncat, yaitu rumah tangga yang selalu ada kedamaian, kehormatan, kasih sayang. Ajarlah kami ya Tuhan, dengan roh-Mu yang kudus, firman yang kami dengar, kami dapat terjemahkan, melakukannya di minggu yang kerja yang baru. Tuhan memberkati setiap telinga yang mendengar, kami bawa pulang dan kami melakukannya. Hamba berdoa untuk gereja-Mu, Sinode GKI di Tanah Papua, dari arah Sinode sampai dengan Klasis, sampai dengan jemaat. Tuhan Engkau memberkati seluruh pekerjaan dan pelayanan bagi gereja-Mu. Kami juga berdoa untuk pemerintah Provinsi Papua, pemerintah Kota Jayapura, pimpinan dari atas sampai dengan pimpinan yang terkecil, diberkati oleh Tuhan sebagai panjang tangan cinta kasih Allah harus ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Lewat hikmat dan kebijaksanaan yang Tuhan anugerahkan buat pemimpin-pemimpin pemerintah, baik di Provinsi Papua maupun di Kota Jayapura. Kami juga berdoa untuk pesta demokrasi yang sebentar lagi akan kami berhadapan. Pemilkada yang ada di Papua dan seluruh 7 provinsi, dan secara khusus kami ada di Provinsi Papua dan Kota Jayapura. Dalam memilih gubernur dan wakil gubernur, wali kota dan wakil wali kota, bupati dan wakil bupati. Ya, semua calon-calon yang sudah disetujui dan disahkan lewat KPU. Tuhan memberkati kami dengan hikmat-Mu. Bahwa setiap pribadi dapat memberdayakan sesuai dengan firman Tuhan. Mereka tidak tergiur karena rubah-rubah itu. Tapi mereka lihat kepada firman. Siapa yang Tuhan layakan? Siapa yang Tuhan mau untuk memimpin sebagai pemimpin di daerah, provinsi maupun di wali kota. Dan kami yakin ketika terpilih itulah pilihan Tuhan. Kami taruh seluruh proses ini kepada tangan Tuhan. Dan biarlah situasi kampanye sampai dengan seluruh situasi
secara provinsi maupun kota. Tuhan taruh kuasa-Mu supaya yang terjadi adalah kedamaian, tidak menjurus ke hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan berkatilah umat-Mu untuk memberikan pilihan yang tepat sesuai dengan pilihan Tuhan. Hamba berdoa untuk pergumulan dalam jemaat, para pelayan firman dalam jemaat GKI Pengharapan Jayapura dengan semua Bapak Ibu Penatua Syemasi yang di 9 rayon, pengasuh-pengasuh sekolah minggu, orang-orang yang bekerja dan setia untuk gereja-Mu. Tuhan Engkau berkati. Badan pelayan unsur alat kelengkapan, guru-guru sekolah minggu, PAUD, SD Senasaba, semua pelayanan ini Tuhan Engkau berkati. Pegawai gereja dan badan-badan pengawas pemerintahan gereja BPPG diberkati oleh Tuhan. Bahkan kami juga bergumul dengan bersama-sama dengan panitia sidang yang dipercayakan jemaat rayon Klopkam. Mereka sedang berjuang dalam usaha dana supaya suksesnya sidang jemaat yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 November 2024. Semua usaha kerja keras panitia Tuhan Engkau berkati supaya pada waktunya apa yang mereka rancang terwujud sehingga sidang dapat dilaksanakan dengan baik. Kami juga berdoa untuk warga jemaat yang sakit di rumah-rumah atau yang ada di rumah sakit yang kami tidak bisa menyebut nama mereka satu persatu. Tapi Tuhan mengenal jemaat-Mu. Datanglah dengan kuasa dan sembuhkanlah mereka. Warga jemaat yang berulang tahun di sepanjang minggu berjalan di bulan minggu pertama Oktober, kiranya diberkati oleh Tuhan atas ulang tahun mereka. Warga jemaat yang sedang berduka cita dalam jemaat, Tuhan hibur dan kuatkan keluarga untuk menerima apa yang terjadi dalam kehidupan mereka dengan hati yang bersyukur, menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan. Janda dengan keluarganya, duda dengan keluarganya, orang-orang tua yang sudah lanjut usia, mereka yang sudah purna tugas dari pekerjaan mereka sebagai ASN, pegawai BUMN, TNI, Polri dan seluruh yang pekerjaan-pekerjaan mereka Tuhan Engkau berkati. Bahkan anak-anak yatim piatu dalam jemaat yang tanpa orang tua diberkati oleh Tuhan dari surga. Terima kasih Bapa di dalam kerjaan surga. Berkatilah seluruh pelayanan-pelayanan, tugas kerja, usaha dan pencarian jemaat memasuki minggu kerja yang baru, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai dengan Sabtu. Hamba berdoa Engkau jaga, lindungi umat-Mu, orang tua lanjut usia sampai anak-anak kecil, bayi menyusu, bahkan bayi dalam kandungan pun Tuhan jaga, berikanlah keselamatan. Dan sepanjang minggu yang kami jalani, kami percaya Tuhan yang berperkara. Segala situasi pasti ada, badai dan gelombang pasti ada, tapi tangan kasih Tuhan, cinta kasih Allah tidak pernah beranjak dari kehidupan umat-Mu yang ada di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Tuhan berkati juga kami semua yang hadir dalam ibadah pertama pagi. Tuhan berkati juga Bapak Ibu jemaat Tuhan dari jemaat-jemaat tetangga yang berkesempatan ikut ambil bagian dalam ibadah pagi. Tuhan Engkau berkati. Bahkan keluarga jemaat yang ikuti secara live streaming dari rumah, Tuhan Engkau berkati. Semua yang perangkat pelayanan pagi ini yang telah melaksanakan tanggung jawab mereka, Bapak Ibu Penatua dan Syemasi dari Majelis Jemaat Rayon Diaspora dalam tanggung jawab pelayanan ibadah pagi, Tuhan berkati hamba-hamba-Mu beserta rumah tangga mereka, suami, istri, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati pemain organ, pemandu pujian, operator sound system, tim multimedia, serta pegawai gereja yang mengatur parkir. Tuhan berkati semua. Berkati pelaksana harian majelis jemaat dalam tanggung jawab pelayanan bagi gereja-Mu GKI Pengharapan Jayapura. Semua hal yang kami tidak sampaikan lewat doa ini, kami satukan lewat doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Kami ucapkan sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri seluruh ibadah kita. Untuk itu mari kita menyanyi dari nyanyian penutup, nyanyian yang terakhir. Nyanyian Kidung Jemaat 184 ayat 1 sampai dengan 3. Yesus sayang padaku. Pada ayat yang ketiga, jemaat diundang bangkit berdiri. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini milik Yesus Tuhanku. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Ia mati bagiku, dosaku dihapusnya, sorga pun terbukalah. Yesus Tuhanku. sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jemaat berdiri. Yesus sayang padaku, Waktu sakit badanku, aku ditungguinya dari sorga mulia. Yesus Tuhanku. Sayang padaku, Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Jemaat, sebelum kita menerima berkat, mari kita tunduk kepala. Persembahan yang kita sudah serahkan, saya berdoa. Tadi terlewati, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih dalam ibadah ini. Jemaat juga telah memberikan persembahan-persembahan, baik lewat tangguh dan kolekta yang dijalankan, persembahan yang diantar langsung oleh jemaat ke kotak-kotak peti-peti yang ada di depan altar, di tengah ruangan ibadah, di balkon, peti diakonia, peti pembangunan, peti aksi 5 menit, peti-peti yang ada di pintu-pintu masuk. Selain persembahan tersebut, pribadi keluarga juga yang memberikan pengucapan syukur dan persepuluhan. Ada 4 keluarga memberikan pengucapan syukur atas penyertaan Tuhan, dan 12 keluarga memberikan persepuluhan. Dan nama-nama mereka telah dipancarkan lewat layar infocus. Tuhan memberkati dan melimpahkan segala berkat bagi setiap keluarga, setiap kami yang hadir yang telah memberikan persembahan-persembahan, dan biarlah persembahan yang bermanfaat, berguna untuk pelayanan pekerjaan-Mu, baik di Jemaat Pengharapan, di Klasis Pornumbai, di Sinode GKI, di mana saja uang ini akan dipakai untuk pemberitaan Injil Kristus di atas tanah yang Kau berkati. Akhirnya Tuhan, terima hidup dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup, yang berbau harum di mezbah-Mu yang kudus.
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Allah, terimalah berkat Tuhan, dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai, jemaat silakan duduk untuk bersaat teduh. Jemaat Tuhan Yesus Kristus, sambil kita bersalam-salaman dengan pelayan, kita menyanyi dari nyanyian rohani 86 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Kristuslah pokok kuatmu dan kemenanganmu tentu. Maju tetap dan cahaya, harta kehidupan bakal, upah perjuangan berat, itu mahkota hayat. Jangan sesat di dunia, ikutlah terang anugerah, jalan benar yang kau tempuh, itulah Kristus Tuhanmu. Shalom, selamat hari Minggu.